kezaliman dan ketidakadilan. Ayo serentak bangun dan berjuang. Para Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri para Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Kezaliman dan ketidakadilan, ayo serentak bangun dan berjuang. Para Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri para Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Barisan Rakyat Indonesia lahir 29 Juli 2016. Lama Barisan Rakyat Indonesia masih mempunyai darah merah yang tak dapat ditakir kain putih menjadi merah putih. Selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun demi menjaga keutuhan NKRI harga mati dan Indonesia menjadi macan Asia di mata dunia. Kami mewakili masyarakat seluruh Indonesia yang bernaung di Barisan Rakyat Indonesia untuk membela kebenaran, keadilan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Para Indonesia, kita lahir bersama menuju kesejahteraan bangsa rakyat Indonesia. Merdeka! Para Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri para Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Para Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri para Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Ayo maju, maju dan melaju. Majulah para Indonesia. Clap your hands up everybody to the party tonight. Performance by Wandi Japang Remix. 1, 2, 3, 4. Komando latihan pertempuran, di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria. Infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Hutan rawa laut ditempah, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, tidak mau selalu
jiwa satria kita namanya bersama pedoman kita. Hutan rawa laut ditempah, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, tidak mau selalu siap sedia. By Wandi Japang Remix. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan ibu berdiri. Biar mata pernah ikat janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Gimana? Lanjut. Pertama-tama kita ingin menyampaikan perubahan pengurus. Hari ini kita akan menerbitkan surat keputusan nomor 2 garis miring SK garis miring LSM Barat Indonesia garis miring DKI Jakarta garis miring 3 2023. Surat keputusan tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pengurus LSM Barat Indonesia markas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus LSM Barat Indonesia markas wilayah Provinsi DKI Jakarta menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pengurus LSM Barat Indonesia markas Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang namanya disebut ini adalah yang diberhentikan, yang dipindahkan dan yang diangkat. Kalau yang tidak digeser, namanya tidak tercantum dalam SK ini, tetap dalam SK yang diterbitkan oleh markas besar. Saya langsung menyebutkan nama-namanya. Lampiran pertama, nama-nama yang diberhentikan sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Indonesia markas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nomor 1, Calvin Hari HG, Sekretaris 2. Nomor 2, Hotmaida Sabar Rosalima, Bendahara 2.
3. Holili, Komandan Brigade. 4. Reno Sinaga, Kepala Staf. 5. Regi Pirat Wakano, anggota Brigade. Siswandi, anggota Brigade. Adam, anggota Propos. Willy Butar-Butar, anggota Propos. Diorlan Simanjutak, anggota Serikandi. Hidayat, Kabid Ekonomi dan Usaha Kecil. Junior Siahaan, Kabid Kesehatan. Edi Pati, Kabid Bencana Alam dan SAR. Hadromi, Kabid Keagamaan. Tony Periboy Pasaribu, Kabid Pemerintahan. Abraham Pilih-Pilih, Kabid Pertahanan Bela Negara. Ridwan Budiman, Kabid Logistik. Ada 16 orang yang kita berhentikan dari kepengurusan karena memang tidak pernah hadir dalam kegiatan kita. Kemudian yang kedua, lampiran kedua, nama-nama yang dipindahkan sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Indonesia Markas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. 1. Budi Santoso. Jabatan semula adalah Kabid Humas, jabatan sekarang Bendahara 2. 2. Weli Simbolon. Jabatan semula Kabid Investigasi, jabatan sekarang Kabid Logistik. Bang Weli ya, mana Bang Weli? Kabid Logistik ya saat ini ya. Muhammad Rifki, Wadan Brigade menjadi Komandan Brigade. Ada 3 orang yang kita pindahkan tadi itu ya. Nah, untuk nama-nama yang diangkat sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Indonesia Mantan Korupsi DKI Jakarta. 1. Dr. Andreas Suhenai, STH, Sekretaris 2. 2. Suheri, Wadan Brigade, nggak hadir ya. 3. Roni Jawana, anggota Brigade. 4. Freddy, anggota Propos. Ada kayaknya ya, anggota Propos ya. 5. Effendi Umarela, Kabid Investigasi. 6. Paulus Baginda, BSC, Kabid Bencana Alam dan SAR. 7. Ray Geral Waro, SH, Kabid Humas dan Kemitraan. 8. Puspa Ayu dan Jati ST, Kabid Pemerintahan. 9. Sudrajat, Kabid Pertahanan, Keamanan dan Bela Negara. Jadi Sudrajat ini ex officio dengan Panglima. Kabid Pertahanan secara otomatis menjadi Panglima Barak Indonesia DKI Jakarta. 10. Martinus Tuhatu, Kabid Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bang Boy. 11. Gonggong Dinasti, Kabid Media Informasi dan Publikasi. 12. Aditya Indramawan, Kabid Ekonomi dan UMKM. 12 orang yang kita angkat masuk dalam kepengurusan Barak Indonesia hari ini. Itu yang kedua ya. Nanti dia SK sendiri, SK investigasi nanti. Kita minta nama-nama itu. Jadi untuk anggota investigasi yang baru di bawah Kabid investigasi Bapak Effendi. Jadi nanti dibikin SK-nya tersendiri. Ya, Kabid. Kita tunggu tanda tangan dulu ya SK-nya ya. Untuk investigasi berapa orang ya? Ini terhitung ada 4 orang atau 2 orang. Tapi untuk penambahan mudah-mudahan lebih. Berarti saya tunggu sampai ada penambahan baru kita keluarkan Iya, SK siap, ya, siap. supaya semua nama masuk gitu kan. Siap pasti. KTP, foto. Tapi ternyata yang harus ditentukan sudah mereka. Ya kalau surat tugas hari ini pun nanti saya buat nama-nama mana yang mau langsung jalan, kirimkan langsung kita buatkan surat tugasnya. Siap. Jadi ada Pak Dori sama Pak Martin yang untuk KTP udah semua ketua ya. udah saya berikan.
Sebenarnya sih teori ini memang seperti itu, tapi faktanya maka saya banyak kenal dengan pejabat negara ini yang aktif di organisasi. Contohnya nggak usah jauh-jauh, presiden kita organisasi, ketua DPR, Bamsud DPR apa DPR ya? DPR, wakil ketua umum di organisasi di ormas banyak loh. Jadi kantor kita kemarin, kantor kita Pak Eliezer 8 organisasi dia masuk sebagai pengurus. Iya. Yang penting jangan dimunculkan Bu, jangan dipublikasi. Ini biasa aja, nggak apa-apa kok. Selama masih belum ada yang komplain, nggak apa-apa. Begitu ada yang komplain kita keluarkan Bu. Tapi nama ibu nggak ada kan? Iya, lihat SK-nya. Ya, kalau pendapat dari kita sih sebenarnya nggak ada masalah. Selagi tidak ada yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mempermasalahkan baru kita keluarkan. Gitu. Kita alasan kalau kita ini nih ada kesalahan, kita keluarkan udah selesai. Nggak apa-apa Bu. Ya, itu aja. Oke, nggak ada masalah. Iya, Mas. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Yang kedua, ya, Capek. Ini kan saya di pemuda ya. Yang saya jangan bikin pemuda marah. Karena di dan saya kan di dinas sama. Iya. Ini ada paling saya di pemuda marah. Jadi pemuda itu nanti yang ke dinas. Muda dan pelajar sekalian. Iya. Muda dan pelajar Saya barang. barangnya di atas pemudanya nantinya buat marahin aja. Sebenarnya sih memang saya juga udah memikirkan seperti itu. Memang tetap harus ada lembaga pemuda dan pelajar barat, dan itu memang nanti dia sebagai pelaksana kegiatan dari bidang kepemudaan. Iya, karena di dinas Iya. ya saya nggak Benar. masuk. Saya sepakat itu. 30. Betul. Saya sepakat itu. Memang harus seperti itu betul. Di organisasi ormas-ormas yang lain untuk mensiasati usia, dia bentuk lembaga sayap kepemudaan. Gitu. Nanti kita buat itu nanti SK Ketua DKI. Jadi saya sampaikan di sini bahwa khusus lembaga Serikandi, lembaga brigade, lembaga kepemudaan itu nanti ada SK tersendiri dari para DKI, kecuali satu-satunya lembaga yang SK-nya langsung dari pusat, lembaga bantuan hukum. Kalau lembaga bantuan hukum karena sudah terstruktur dari sana, SK-nya langsung diterbitkan oleh pusat. Tapi lembaga-lembaga yang lain nanti tidak akan tercantum di dalam SK kita, dia terpisah, dia SK tersendiri. Seperti sama juga dengan bidang-bidang, nanti bidang itu kalau udah ada 5 orang minimal, itu kita buatkan SK tersendiri supaya pergerakannya lebih bagus, payung hukumnya jelas. Nanti disiapkan aja kepengurusannya, kita diskusikan, kita terbitkan SK itu gitu, untuk pemuda dan pelajar. Saya setuju itu, memang kita udah pikiran sampai ke situ tuh. Jadi ada kemarin kita diskusi dengan ketua umum, memang nanti akan banyak perubahan pada saat kita dalam rapat pleno yang pertama kemarin, kami sudah menyampaikan supaya ketua-ketua bidang membuat program kerja nih. Tapi kan saya yakin sampai hari ini pun belum ada nih. Paling yang kirim ke saya ini kan baru hukum dan HAM. Kalau bidang hukum dan HAM memang udah ada ketua.
pertama mereka melakukan pembelaan perkara sudah dilakukan kan, kita ada dua yang di pengadilan kita sampaikan di sini karena prinsip kita satu dicubit semua merasa sakit. Jadi ketika ada pengurus yang menghadapi bantuan hukum dan investigasi, kata-kata itu kita butuh dua ini untuk bergerak menghasilkan uang bagi organisasi. Nah, kemudian untuk bidang-bidang yang lain mungkin Bang Ahmad bisa sampaikan mengenai audiensi kita supaya dilaporkan dalam rapat pleno ini. Ya. Di sekolah Waktu saya audit di Pora ya, itu saya udah punya planning bakal bikin kayak turnamen sama itu memang awalnya mereka sudah sampai sekarang ini untuk adanya di sini ya karena mereka perubahan di dalam dan sampai sekarang mereka sudah melakukan sampai sekarang tetap dan 60% dia punya pekerjaan. Dan ini kawan-kawan investigasi akan meminta bantuan untuk kita sama-sama bekerja ke sana kalau kita mau melanjutkan masalah ini, karena masalah ini saya sudah pernah karena ini sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu dari awal pekerjaan ini ya 2024 visi bangunan itu akan selesai, ini 60%. Jadi untuk mendalami investigasi saya perlu bantuan kawan-kawan ini karena yang kita ambil adalah warga sekitar. Mungkin dari saya untuk menjelaskan nanti teknisnya mungkin kita akan sama-sama belajar. Nanti saya juga memang lama di salah satu lesson juga, tapi ini kita bukannya merasa bisa, tapi kita sudah belajar. Karena mungkin dari saya sebagai ketua investigasi untuk pemaparan tadi. Nah, untuk kelanjutannya nanti kita berkomunikasi aja melalui nanti hasil-hasil yang penambahan hasil untuk kelanjutannya nanti kita akan sama-sama kupas untuk menggunakan dalam rapat ya. Tapi kita mendalami dulu hasil investigasinya selesai investigasi. Itu aja mungkin ketua. tapi dari masyarakat ada minta didukung oleh tim advokasi ya. Memang pada saat itu tapi di sini kan yang keresahan warga itu tidak pernah mau itu ada di dia. Cuma karena ini yang punya begini ini yang memang tidak mau dan ketua RT juga sama Pak RW juga yang di situ sudah Menarik itu soalnya warga nggak setuju kan. betul, sampai di situ juga ada korban warga lagi. Korbannya memang tenaga pengajar, ada yang bisa turun, ya betul. Ada betul. Memang itu salah satu dari yang kita lakukan ada perubahan. Nah, untuk masuk ke dalam, ini kita kan tidak bisa masuk ke situ. Artinya kita ngambil dari warga dulu nih. Warga mengizinkan apa enggak? Kalau warga enggak mengizinkan berarti kan kita sama-sama melanjutkan sama warga. Dan warga itu sekitar ada 50 orang lebih yang tidak tolak. Jadi kalau misalkan ada pemakai itu nanti ketua investigasi data-data foto semua dibikin laporan ini tulis pengakuan dari masyarakat terus sampai kelemahan
kalau misalkan kita mau bikin pengerahan massa, berarti nanti konsepnya lain lagi. Berarti kita harus mengambil persetujuan dari warga-warga dulu. Kita tahu dulu cerita ini, karena banyak memang ada warga yang tidak setuju. Maka kita ada waktu dan kemudian diskusi dulu kita punya diskusi. Jadi memang itu nanti akan ke dalamnya, karena di sekitaran sana masih banyak di belakang dari gedung itu yang memang yang mereka tidak setuju. Nah, ini yang kita tidak setuju ini kita menghubungi. Dan dari situ nanti kita bilang kita terlangsung semua, ya kan, video dan sebagainya, kita ada izin. Nah, memang sih ada kendalanya itu yang punya gedung itu memang orang nama lah. Tapi kan kita belum tahu nih, sulit namanya siapa, sebagai apa, dia pergi atau apa, kita nggak tahu. Jadi kita masih panjang penjelasan selesai. Maka dari itu mulai hari ini teman-teman yang ada di meja ini saya perintahkan silakan bergabung ke tim investigasi yang bagi yang ingin belajar sama-sama dengan investigasi bagaimana sih investigasi ini ke depan, bagaimana cara proporsi kerjanya, bagaimana untuk mendapatkan proyek. Nah, nanti makanya on terus di grup apabila sebuah investigasi mau meminta bantuan untuk pendampingan, berlapan, berkunjung, yang lebih dari 10 ya. Nanti kalian masuk di kategori pengerahan massa, ya, gitu. Berlima, berenam, gitu ya. Nah, silakan yang siapa aja itu ketua investigasi sudah membuka diri untuk mari kita bersama-sama untuk belajar berorganisasi yang berinvestigasi, apalagi ya bagaimana sih investigator berbicara, bagaimana kemudian meluangkan pemikirannya untuk berdialog dengan masyarakat, dengan pimpinan, dengan pemberi pekerjaan atau dengan orang yang tidak ada dianggap bermasalah. Nah, silakan. Itu nanti untuk proyek yang ini nanti tim investigasi bisa berdialog sama saya dan sekir secara tim dulu, tim dulu. Dengan saya dengan sekir kita sebagai kita nah proyek ini bukan kita aja kayak yang lagi menginvestigasi ini kan, ya kan, benar nggak? Gua rasa ya ormas-ormas yang lain juga ada di sini nih. Cuma kita kan nggak tahu. Maka dari itu bikin merah putih dulu di situ supaya yang ngomong siapa sih nih organisasi yang ada di situ, kan gitu. Belum kelihatan bendera-bendera sambung gitu, ya. Nah, itu. Maka dari itu bikin gerakan dulu ke sana nanti, ya nanti investigasi akan duduk baru sama saya sama sekjen. Itu aja. Syukur kita nanti bisa ada pendampingan terhadap masyarakat. Mungkin mereka kalau pendampingan hukumnya mereka udah ada advokat, tapi pendampingan untuk menggebraknya ini kan bisa juga. Karena memang mereka sudah show ke kita gitu, lebih mentok. Iya. Nah ini yang kita harus tahu. Dia show-nya dari siapa? Itu maksud saya ya seperti itu ya. Nah mentoknya itu di mana nih? Nah, itu kan kita perlu ya. Dan kita bisa masuk ke situ. Soalnya saya ada satu lagi, tapi saya belum sempat datang lagi ke sana. Di dekat Putiangi. Putiangi kan masih agak ke utara lagi kan ada Putiangi gitu. Masuk zona aja bentar. Nah itu juga ada lagi bangun seperti itu. Nah itu tanahnya malah sengketa itu. Sengketa tapi udah dibangun. Iya, dibangun juga. Ini investigasi gawat nih. Dibilang kita itu bagus tuh pasnya gitu. Iya. Nah ini gawat Itu sengketa saya kenal sama yang sengketanya saya kenal. Pak RW-nya bilang nggak pernah ada izin dari RW untuk itu. Pak RW-nya nih. Saya udah ketemu sama Pak RW. Sayangnya mantan lurahnya belum lama meninggal. Mantan lurahnya akan sengketa sama saya nih petanya. Cuma saya karena waktu itu saya belum di LSM sebagai advokat ini wah ini susah nih terjadi nih begini nih karena harus pasar gitu kan. Jadi nanti kita satu lagi yang itu nanti saya mau coba cek dulu ke sana lagi. Utara berarti Pak. Utara betul itu nanti ada pulang ya. Oke, sementara itu
yang benar-benar bisa jadi duit sebenarnya investigasi LBH. Nah, yang lain-lain mudah-mudahan juga bisa seperti itu. Oke. Seperti olahraga nanti kita bisa kerjasama dengan beberapa kementerian atau beberapa dinas, kita bisa bikin juara itu. Terutama saya lagi ini koordinasi terus nih ke PONI nih. Oke, dengan bendahara jangan sampai itu terjadi di kita. Buat kami persaudaraan itu nomor satu. Uang penting, tapi uang bukan nomor satu. Jangan sampai gara-gara uang kita musuhan nantinya. Tadinya kita bersaudara, kita berteman baik, gara-gara uang pendak-pendakan, kita bacok-bacokan itu jangan. Kita nggak mau terjadi seperti itu. Karena itu kita mau coba bicara di sini. Ketika kita melakukan kegiatan, ada sesuatu yang kita dapatkan, kira-kira seperti apa? Gitu kan? Karena saya ada, tentang aja ada beberapa masukan, saya sampaikan ke ketua, dan pemikiran-pemikiran seperti ini, jangan sampai ada dusta di antara kita, ada saling curiga, gitu kan? Sebagai contoh kemarin kita dapat 5 juta, jangan sampai ada yang bilang, wah, bila dapat 5 juta, gue cuma dapat 100.000. Yang lo hitung lo sendiri juga dihitung semuanya, jadi banyak, gitu kan? Saya nggak mau nih ada yang seperti ini. Saya bilang terus terang, dari 5 juta itu saya yakin ketua nggak kebagian, ketua pribadi nggak kebagian. Saya masih kebagian sedikit, tapi ketua enggak. Pengeluarannya jauh lebih banyak dari yang 5 juta itu. Nah, ini baru uang kecil kan. Saya yakin ke depan kalau kita kompak, kita satu hati, kita akan dapat yang besar. Gitu. Kalau semut kita ambil terus, aja dapat. Nah, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, mungkin ketua bisa sampaikan dulu ketua. Hal-hal seperti ini. Terima kasih. Itu betul yang dia dibicarakan kemarin. Uang pertama kita yang masuk adalah uang pertama yang kita yang masuk sebenarnya bukan yang 5 juta. Yang uang pertama kita masuk adalah dari Kuayu sama Pak Sofian ya. 1 juta dari pekerjaan yang Kuayu lakukan walaupun itu sebagai pekerjaan yang bantu orang. Lalu kedua itu yang 5 juta. Yang 5 juta itu sengaja saya bagi-bagi buat teman-teman yang hadir pada saat itu. Terutama khususnya yang tidak hadir tapi dia waktu itu mendapat juga di klaster beberapa soal 2 harian. Saat itu ada hadir, Pak Bogor juga media tidak hadir tapi tetap karena mereka mengikuti dari awal master itu tetap saya kirimkan uangnya karena itu hak mereka. Tapi sisanya saya berikan baju tangan panjang yang sekarang ini sudah dari percetakan, pengukuran, sekarang mau penjahitan. Kita lagi ada, nanti teman-teman dan baju ini aja nanti yang dipakai setiap hari. Karena kalau kita ada kegiatan, kita ada tangan panjang, kaos akan saya cuma itu dari hasil kerja teman-teman kita yang melakukan investigasi di klaster. Nah, lalu dari uang 5 juta itu karena sekretaris saya ini orang organisasi abadi dan tulen ya. Laptopnya itu udah banyak organisasi mulu ya, sampai laptopnya tadinya berat cuma 2 kilo sudah 5 kilo sekarang berat isinya dalam materi advokat dia, materi organisasi A, B, C, D, F sampai materi organisasi LSM semua ada di dalam laptop. Maka dari itu kemarin dari uang 5 juta itu saya berikan hard disk 1,2. Nah, dari itu sisanya saya bagi-bagi, sisanya lagi saya beli baju 25 piece saja itu udah 2.500.000, karena satu baju 100.000 ya, yang tangan panjang itu saya pakai 25. Kalau saya pesan 100 bisa aja 80.000 bisa, cuman kan uangnya belum ada. Tapi saya berpikir untuk teman-teman nyaman dulu saat itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pada teman-teman siapa yang mau, kita nggak munafik di organisasi
kalau misalnya udah niat duit ngapain? Ya. Nanti pada saat misalnya kita pulang makan yang sama minta istri, sayangku aku udah makan lo minta no sama barak gitu. Karena apa yang mau dimasak? Bener nggak? Apa yang mau dimasak? Lo LS sama aja lo, organisasi aja lo, tiap hari keluar nggak mikirin di dapur di rumah. Ya. Siapa yang mau duit banyak di sini? Duit tangan. Dari LSM duit tangan. Yang mau dapat duit banyak dari LSM ini? Duit tangan semua. Nah, cari proyek, cari data. Yang mendapatkan proyek, saya hari ini sebagai rapat pemisah ini akan ketuk palu. Saya kasih mereka lebih daripada yang tidak bekerja. Yang bekerja akan mendapatkan lebih daripada yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja kebahagiaan, tapi tidak bisa sama-sama yang mendapatkan proyek. Berapa saya kasih Bu Ayu waktu dapat 1 juta? 500. Saya cuma dapat 250.000 karena harus bagi 2 sama Pak Sektor saya yang bikin surat. Ya, berapa yang istilahnya yang dapat 5 juta itu? Dapat 100.000 dari semuanya. Saya lebih baik memberikan yang mendapatkan proyek karena kalau proyek pasar itu adalah proyek saya, gitu. Sama seperti yang misalnya proyek ini gedung, itu adalah proyek saya. Saya mau bagi 10% ke buat investigasi, mau 50% ke bagi 2, itu urusan saya. Kayak kalian saya kasih gocap-gocap itu urusan saya karena itu proyek saya. Kecuali apabila dari pemuda, ya, misalkan acara pemuda dulu yang paling dekat akan kita lakukan nih ya. Misalkan turnamen tenis meja ini kan sebenarnya teman-teman harus paham nih. Kami Barat sudah mendapatkan tenis meja 4 unit di Menpora ya. Tapi sampai hari ini kita belum ambil karena saya bingung mau taruh di mana tuh tenis meja. Karena kita belum punya, lihat aja kita rapat masuk ini. Tapi kalau usah kecil hati, saya yakin 5 tahun yang akan datang kita akan ceritakan hari ini. Kita ambil uang asing. Asal kita kompak, kitanya bersatu. Di diri saya tidak ada rasa kepingin, ya. Tapi di diri saya adanya hanya kebijaksanaan. Gitu. Jadi Menpora mau bikin acara, ya. Kalau ada uang lebih, Menpora lah nanti akan lebih banyak dibanding dengan yang kalian yang ada di sini. Misalkan temuan proyek dari Pak Willy, ketua harian atau bidang-bidang yang lain mendapatkan proyek, mereka itu nggak usah khawatir, mereka lebih banyak daripada yang lain, ya, gitu. Nggak usah khawatir, karena penemu proyek itu adalah rezeki yang diberikan kepada saya dan kepada lembaga. Jadi dia wajib lebih, nggak usah takut. Saya aja dapat 2,5 dari 2 aja saya seneng kok, karena dia datang bawa uang, gitu, ya kan? Nggak ada masalah bagi saya. Nah, sama juga itu investigasi. Apabila dia mendapatkan proyek baru yang memang real punya dia, gitu. Saya kasih tahu kayak saya berdua aja dulu. Nah, MOU belum bikin. Izin kedua soalnya ini ada satu kasus ya, tentang juga berlanjut. Ini di daerah Mamatit di Lombok-Tiwi nih. Itu kalau malam itu kadang-kadang dia mengalami kayak banjir begitu, buangannya nggak tahu dari bagaimana. Tapi di Depok. Ambil botol beling, ambil penutup, kedap angin, tutup, bawa ke saya. Saya akan bikin laboratorium yang kayak sampelnya dinas, dan dari surat itulah nanti yang akan tertera bahwa mengandung racun B1, B2, B3, B4 sampai B6 semua, baru nanti surat LSM Barat yang akan giring ke pabrik itu. Nggak usah khawatir, laboratorium kita punya, betul nggak Pak Ahmad? Aman ya? Aman laboratorium kita ya? Kop suratnya dinas. Oke. Nah nanti jadi teman-teman gini, saya balik lagi soal bagi-bagian aja. Nggak usah khawatir dengan saya bahwa yang pemilik proyek, ya,
pemilik yang mendapatkan proyek misalkan maaf nih, karena yang proyek ini cuma ada di investigasi sama Pak Sofian ya. Nah jadi nggak usah khawatir, dia akan mendapatkan lebih daripada yang membantu, karena jelas nggak mungkin saya kasih proyek yang ini, yang gedung ini 100.000, lalu bapak-bapak ibu 100.000 juga, nggak mungkin itu. Karena mereka yang bekerja, mereka yang mendapatkan proyek, ya. Jadi nggak usah khawatir soal penemuan proyek, ya, nggak usah khawatir. Silakan dicari proyek yang membawa proyek ke LSM Barat Indonesia, DKI, itu akan harus lebih tidak sama dengan orang-orang yang ada di sini, yang membantu. Yang membantu untuk sebagian insya Allah layak lah. Masa istilahnya saya dapat 100 juta atau 1 M, kalian saya kasih 100.000 kan nggak pantas. Itu aja yang ya. Jadi untuk membawa proyek itu rezekinya LSM Barat, dia pantas mendapatkan lebih daripada yang lain. Pegang omongan saya, nggak usah khawatir, makanya jangan takut. Ini ada proyek nih, ya, gua kasih ke Barat, jangan ya, ntar gue dikasih ke Barat, ntar gue dapat sama lagi sama yang nggak kerja, atau yang ini, ntar sama tuh gue. Jangan khawatir, ini terjadi sama ini nih, benar nggak? Makanya kenapa di GBI keluar, dia keluar semuanya keluar itu, karena pembawa pekerjaan sama orang yang tidur di rumah itu sama ininya 300.000 ya. Jelas itu nggak bagus kayak gitu. Yang membawa proyek 300.000, yang tidur di rumah halo nih ada bagi-bagi 100.000 itu layak. Apalagi yang cuma monitor doang di grup, nggak pernah datang rapat, nggak pernah, tapi ada, saya nggak mau keluarin, biarin aja, gitu. Dia ada di situ, ya. Nggak mungkin saya akan begitu. Membawa proyek, dia layak mendapatkan yang dia inginkan, karena dia membawa rezeki ke dalam lembaga. Nggak usah khawatir kalau kalian punya proyek bahwa nanti saya akan dapat bagaimana. Kalau misalkan kalian punya proyek, datang berdua sama saya, bertiga sama saya. Ayo, itu Mas Budi. Nggak punya uang saya bang untuk ketua untuk ini. Saya biayain reputasinya untuk gol sampai gol itu proyek. Tapi nanti istilahnya ada hitung-hitungan sama saya. Transportasi itu. Paham nggak nih? Kan dia sibuk nih ketua, sibuk dengan tenis meja nantinya. Kalau penyelenggara saya bisa atau tidak? Bisa. Sekalipun bidang saya bukan olahraga ya. Semua kalian ada di sini ini adalah investigasi. Semua kalian ada di sini adalah pelaku. Bisa saya jadi siapa aja, gitu. Jadi jangan merasa bahwa gue bidang hukum, gue hukum doang nih, enggak juga, nanti malah ngotak-ngotak kayak begitu, nah, ya semua saling terikat, multifungsi, gitu, ya, multifungsi semuanya multifungsi, itu. Investigasi tidak lepas daripada hukum. Ada yang mau ini lagi? Sementara itu Bisa dimarahin bisa. Nanti istilahnya bisa bekerja sama dengan, kalau bidangnya sudah sibuk, silakan didiskusikan dengan bidangnya. Terus kalau misalkan ini lempar ke grup, kita semua bekerja masih untuk membantu terselenggaranya bidang olahraga. Kebetulan turnamen yang diselenggarakan oleh Budir, semua terlibat. Jadi kalau soal yang istilahnya yang saya bicarakan membawa proyek itu, yang kita pasti berangan-angan ingin mendapatkan hasil, urusan saya membawa proyek masuk ke dalam proyek, membawa rezeki itu yang lebih banyak daripada yang lain. Saya aja ikhlas mendapatkan 20 kilo, walaupun saya kemarin nanti nggak dapat apa-apa, itu saya senang karena istilahnya nanti akan lahir pikiran-pikiran pekerjaan sendirinya. Sendirinya jawaban Tuhan kepada saya datang ke investigasi ke saya untuk membantu
itu adanya di sini. Tanpa ada investigasi bergerak, bohong kita bakalan dapat proyek itu. Pasti masalah-masalah di internal doang yang kita angkat. Tapi kalau ada proyek, ada investigasi, apalagi dengan ada program investigasi hukum, saya rasa insya Allah saya bilang itu 5 tahun ke depan di ruangan asing kita akan cerita rapat kita di sini. Amin. Inilah. Dan kalau rapat kita di sono diambil kepala-kepala orang, ya kan? Tapi kalau misalkan 1 tahun ke depan tidak ada perubahan, saya bubarin sebagai buat apa kita duduk di sini untuk ngomong apa namanya tidak ada hasil di dalam lembaga ini. Buat apa? Kalau mau organisasi doang mah jadi anggota biasa aja, ngapain jadi ketua? Saya juga ikut-ikutan aja, saya masuk ke PP kan, saya masuk ke GBI kan, saya masuk ke Rinusa kan, jadi karena saya gila organisasi. Kami kita butuh suapan bareng-bareng, maka dari sini secara tidak tertulis saya katakan ya, bisa dibuktikan satu hal apabila kalian bawa proyek saya dan bawa proyek lebih besar daripada yang lain. Nah, dari saya cukup dari saya saja. Ya, nanti apa namanya? Oh ya, silakan Pak Sekri dilanjut. Paham ya? Yang barusan saya omongin nih ya. Ini soal bagi-bagi masalahnya nih. Ini sensitif, ya. Jangan ragu. Bawa proyek ke saya, nggak punya uang untuk menjalankan proyek itu, saya yang biayain. Gitu. Tapi proyeknya nanti kita pelajarin dulu, kita bedah dulu, kita lihat dulu dampak gagalnya dan berhasilnya, ya. Ya kan, kelemahannya dan kekuatannya, kelemahan lawan apa, kekuatan kita untuk menyerang apa, itu kan harus kita bedah dulu, kita duduk bersama dulu, ya, nggak sembarangan. Dari bibit, bebet, bobotnya itu sebuah data, sebuah kasus itu harus kita perhitungkan. Risiko ini, keberuntungan ini kita harus itu, karena saya yakin teman-teman yang ada di sini dimuliakan Tuhan, ya, dalam hidup, dalam pola pikir maupun dalam tindak laku. Saya yakin karena apa namanya kita nih dibanding ciptaan Tuhan yang lain tuh kita dikasih kelebihan pikiran untuk berpikir, itu yang nggak ada sama ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita ada emosi, ada nafsu. Ya, itu aja. Terima kasih. Oh, contoh nih yang saya bagi-bagi tadi ya. Iya. Saya itu ada kita tidak sama media nih, terus saya dapat dan itu hitungannya gimana, apa presentasi apa nanti di khusus dengan ketua gitu khusus ada maksudnya nggak kita contoh misalnya dia ide dia buat kegiatan A gitu ya kan, nanti dia itu ada sumber dana dong dari eksternal dan internal. Nah yang dari eksternal itu saya buat proposal, saya bagi itu proposal ke mana-mana, hasilnya bagaimana pembagian itu, buat saya berapa, buat lembaga berapa, kita bicarakan biar jelas gitu. Itu lebih jelas, ada presentasinya. Kalau seperti itu katakan saya bingung berapa, berarti kan internal nggak enak sama yang lainnya. Itu contoh aja masukan biar bisa dibahas. Biasanya untuk proposal itu bawa proposal biasanya 30%. Dapatkannya ya biasanya untuk proposalnya itu nanti kita masuk ke kegiatan dan untuk masuk sebagai bekas. Perlu kita pahami organisasi manapun juga jika tidak ada uang masuk untuk kas itu tidak akan berjalan dan tidak akan stabil. Proposalnya ya. Itu proposal ya. Karena karena uang untuk organisasi itu dimasukkan untuk kas itu berguna untuk mendanai kegiatan selanjutnya atau berikutnya. Ketika ada bidang-bidang lain yang memerlukan dana
untuk suatu kegiatan itu akan diambil dari uang dari kas tersebut yang berasal dari proposal tersebut gitu loh. Oke, dari saya 70 buat lembaga, 30 buat yang jalan. Iya. Ya. Iya. Ada gimana yang lainnya? Nah, yang lebihnya lagi buat kegiatan gitu loh. Kalau saya sih kemarin bicara yang lebih baik. Kalau saya, Kalian kerja pakai kop apa? ya makanya itu buat lembaga, Bisa. bikinnya buat yang jalan. Karena yang jalan juga kan perlu biaya juga. Kalian kerja pakai kop surat dari lembaga? Iya, makanya Yang ngerti siapa? Yang ngerti siapa? Nah iya, yang sampai saya. Sekjen, ya, Sekwin. Jadi 70% itu sudah kami anggap sudah lumrah. Kalau misalkan proyeknya 100 juta, 30% berapa? Hah? 10% di 100 juta? Juta. Saya kalau 100 juta loh 30 juta. Saya 70 juta kan harus cair 200, 300, 200. Lalu masuk kas. Itu istilahnya pemberian apa namanya ini loh ada kerja dari apa namanya? Misalnya 100 juta, 30 juta, 10 juta, 10 juta saya bagi-bagi yang 10 juta saya bagi-bagi. Misalkan cuma 18 orang. Kita kan banyak. Ya, pada tidur, padahal nggak tidur. Bangun, ini 10 juta dibagi 16 orang nih. Dapat duit. Ya. Nah, itu kan istilahnya saya nggak sendiri. Gitu. Kalian akan oh iya, gogong aja bisa dapat uang juta sendiri yang saya bagi. Misalnya, kita masuk buat uang kas. Uang apa namanya untuk pergerakan, jangan samain jatahnya ketua masuk sekali bendahara kalian sama orang yang aktif yang main gonggong misalkan untuk kerjaan itu ya. Contohnya dari proyek LSM kas itu harus pasti cuma berapa persen, 20% juga kan. Jadi nggak boleh nanti umrah jadi gini supaya pemahamannya lebih jelas. Ada kegiatan, sebuah kegiatan. Ketika kita ingin melakukan kegiatan itu, contoh kita mau bikin pertandingan tenis meja, ya, itu kan perlu dana. Kita buatlah proposal. Kita buat 10 proposal, bagi-bagi nih. Siapa yang mau jalanin proposal untuk kegiatan tenis meja, jalan. Nah, dari satu proposal ini dapat si yang pembawa proposal ini, nanti yang cari uang dia dapat 30%. Kan gitu nih. Yang 70% kemana? Kan tadi pertanyaannya gitu. 70% ini pure semuanya pertama-tama konsentrasi untuk kegiatan tersebut. Bukan untuk dibagi-bagi, salah. Untuk kegiatan tersebut. Kegiatan selesai, namanya perlombaan pasti kan ada uang masuk yang lain. Dari pendaftaran, dari yang lain-lain ada. Semua itu digabung dengan uang proposal kan. Semua pendapatan itu dipotong dengan biaya-biaya, dipotong dengan upah orang yang kerja, sisanya berapa? Anggaplah misalnya sisanya dari semua kegiatan itu ada keuntungan bersih 10 juta. Nah, barulah dari 10 juta ini berapa banyak yang masuk ke kas organisasi, berapa banyak yang mau ketua bagikan kepada pengurus yang lain di luar daripada kepanitiaan. Kas presentasi karat itu untuk apa namanya? Ya, itu nanti bagaimana kita lihat keuangan untuk kasnya. Yang jelas ya itu dia saya bilang ya. Setiap ada kegiatan kalau ada duit kebagian rata tapi nggak semua sama. Ya, yang tidak bekerja nanti sama orang yang bekerja. Ya, itu pasti karena sosial itu akan lihat
adil untuk organisasi ini, karena saya mau organisasi ini cuma sebentar. Saya mau organisasi ini kayak PP tuh, organisasi paling tua tuh di negeri ini. Ya, tapi apa namanya, bisa besar, bisa awet. Itu di dalamnya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau suatu organisasi bisa puluhan tahun, itu dia berarti dianggap sukses dalam organisasinya dan dalam berbagi bagiannya. Kita nggak tahu, mungkin ada di dalamnya kayak apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita lihat dari luar, sampulnya aja bahwa itu organisasi itu bagus karena bisa jadi barometer lah untuk kita. Ya. Kalau misal apa namanya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sekil dan secara terperinci soal hitung-hitungan bagi-bagiannya, saya hanya ambil pola pemikiran awam aja, kerja capek harus dapat hasil yang baik ya, karena saya tekankan pikirkan diri kita dulu, keluarga kita, baru kita kalau bisa keluarga cukup, baru lembaga, baru ke masyarakat pada umumnya. Kan Ya, silakan masukan buat kita semua ini. Ya. Seperti kayak kemarin ada anggota kita yang mengalami duka cita. Ya, duka cita nantinya apakah ada perlu kita bahas di sini? Seperti apa nih? Ada nggak sumbangsi dari lembaga? Nah, itu kalau menurut saya alangkah baiknya kita bahaslah, kita aturlah di sini. Kita rapatkan hasil ini dan bisa berjalan. Misalnya anggota saya, misalnya istri sakit, apakah ada dari lembaga bantuannya? Nah, ada yang satu. Dan kedua, apakah kita sebagai ini kalau memang sifatnya solidaritas, apakah kita harus ada iuran nih, iuran anggota nih, biaya lembaga. Nah, kira-kira itulah masukan dari saya. Silakan di silakan yang lain dulu mungkin. Yang lain dulu mungkin ada pendapatnya. Ada tanggapan dari yang lain? Kita kasih masukan lain. Ada tanggapan? Ada, jadi gini, saya setuju nih dengan pemikiran seperti ini. Nah, saya seperti tadi disampaikan sama ketua, saya aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, beberapa organisasi sekaligus. Kan dari jabatan di organisasi tersebut. Yang menjadi kebiasaan, kalau kita bikin iuran, bukannya iuran dapat malah bubar ke pengurusan. Satu-satu di grup WA hilang nih, pada gak aktif lagi gara-gara apa? Suruh bayar iuran, padahal nggak seberapa nilainya. Tapi kenyataannya jangankan yang di tingkat bawah, ini yang isinya udah orang-orang berduit, ketika dibikin iuran 100.000 per bulan, hilang pada. Itu saya udah alami, itu setengah aja di Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Saya 5 tahun sebagai sekretaris bidang hukum, sekretaris lembaga hukumnya Pemuda Pancasila 5 tahun. Di situ dibuat iuran 100.000 pengurus, itu isinya orang-orang berduit. Kalau di situ nggak mungkin jadi pengurus DKI kalau nggak punya duit. Kalau di PP nggak mungkin, pasti berduit. Tapi itu yang bayar iuran nggak ada, yang bayar iuran 1-2 orang aja. Dari sekian puluh pengurus yang bayar iuran 1-2 itu aja yang termasuk saya yang rajin bayar, gitu kan. Tapi malah efek negatifnya hilang semua. Nggak ada yang nongol lagi, ini cuma namanya doang ada. Ketika mau ada perubahan SK, semua datang kumpul. Karena kalau dia nggak datang kan namanya dicoret, datang. Tapi begitu SK-nya udah tercantum lagi, hilang lagi. Takut disuruh bayar iuran. Ini fakta nih. Nah, saya di organisasi yang lain juga saya ada seperti itu juga. Selalu ketika ada iuran malah jadi bubar, bukannya jadi ini. Nah, gimana solusinya kan gitu? Solusinya adalah satu-satunya uang kas. Ya. Nah, Lain uang kas, kita cari uang kas nyari dari proyek, kita cari ini, sisihkan uang kas yang berapa persen yang disebut oleh teman tadi, kita sisihkan dari uang kas itulah nanti kalau ada yang luka kita keluarkan. Gitu. Saya rasa itu aja. Gak ada jalan keluar yang lain kalau memang dampaknya negatif di organisasi uang iuran itu. ya. Nah, sementara kita belum punya uang kas. Kemarin sebenarnya saya juga udah mau lempar ke grup, cuman saya takut, yang saya bilang tadi, takut malah pada bubar nih. Kita secara otomatis kalau ada kedukaan meninggal, terutama yang meninggal lah gitu kan. Kalau yang sakit yang lain kita mungkin masih kita nahan juga karena itu ada BPJS gitu kan. Nah, khusus untuk yang meninggal, kemarin saya udah mau lempar ke grup tapi saya takut salah paham.
Tapi kita sepakati di sini nih, kita sepakati bahwa kalau ada yang meninggal keluarga, entah orang tua, entah mertua, kita langsung list sumbangan, gitu. Tinggal isi berapa terserah, yang punya 10.000 silakan 10.000, yang punya 100.000 silakan 100.000, yang punya 1 juta silakan 1 juta. Sepakat gak? Gitu. Sepakat gak? Bener nih? Ya? Jangan ada pemikiran nih, kok kita disuruh patungan nih? Nah jangan, ini karena sifatnya sosial nih. Gitu. Untuk yang sakit dan yang bukan kita. Iya. Oh, kita belum bukan kita aja dulu. Iya. Keluarga inti. Iya, betul. Nah, jadi kepala sekalian. Oke, kita sepakat ya bahwa jika ada yang meninggal dunia, Ya. keluarga inti, anak, istri, suami, orang tua, mertua, kita langsung buat list sumbangan berapapun nilainya. Nanti ada rekening tersendiri dari siapa berganti-gantian. Nah dari situ baru nanti langsung diserahkan kepada yang berduka. Nanti perwakilannya entah kalau ketua sempat, ketua yang hadir yang menyerahkan bersama rombongan, jika tidak nanti didistribusikan ke yang lain. Ya seperti itu ya. Jadi Nah, kita ya. sepakat untuk Sepakat ya. iuran yang meninggal aja ya. Iya. Kalau untuk yang sakit, dan kita dukungan moral, dukungan support dari lembaga dan hadir untuk apabila dibutuhkan. Kepala deh. Saya, Oke, yang ini ya. Oke ya. sepakat ya. Nanti dibacakan apa notulennya sama saudara. Oke, ada yang lain? Cukup ya. Udah jam setengah 11. Saya sih berharap jam 11 sudah selesai. Kalau ini ada yang mau disampaikan? Saya udah tutup aja dulu. Ya. Udah isi ini ya, absensi ya? Semua bidang saya buat. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Yang terlambat mungkin bisa mengatakan bahwa SK yang kita buat ini untuk ketua bidang. Nanti ketua bidang membentuk kepengurusannya 5 orang, minimal 5 orang. Setelah ada 5 orang lebih bagus, serahkan ke kita. Atau ketua bidangnya saya kan nanti tinggal hubungi, saya mau di bidang itu. Nah nanti ketuanya itulah yang nanti menyerahkan ke ini, ke ketua harian atau ketua, saya yang bagian bikin SK-nya. Kita terbitkan. Nah teman-teman juga yang ingin melakukan kegiatan eksternal dan memerlukan surat tugas, sampaikan seperti nanti media koordinasi dengan Bang Gogong ya. Nanti 5 orang, Bang Gogong 5 orang kirimkan ke saya, ke ketua, nanti kita buatkan SK. Sebelum ditutup, Pak Bendahara tolong dibacakan notulennya sama Pak Bendahara yang ditulis. Dibacakan oleh Sekbio terkait masalah anggota bidang masing-masing. Nanti akan ada SK menyusul setelah ketua bidang masing-masing menyerahkan nama-nama anggotanya dan mengusulkan. Kemudian Ibu Linda mengajukan mengundurkan diri dari Kabid Peranan Wanita menjadi anggota biasa. Sudah yang biasa itu ya. Saya ya pejabat yang jadi itu. Ini perintah suami harus Tapi minta suami ya susah juga ya. Iya. Kemudian kami olahraga meminta proyek itu banyak ya. Kemudian kita sudah mendapatkan 4 unit alat tenis meja, tapi belum diambil. Juga kebutuhan ADRT semua pengurus langsung baca agar ada masukan untuk dibawa ke kongres. Maksimal 7 orang ya. Pembentukan tadi ada masukan dan kemudian kita masuk ke diskusi keuangan organisasi. Pemasukan ketua ada pemasukan kegiatannya Sekbio itu sudah disepakati ketua dan sudah ini perintah ketua. Ketua membawa proyek akan, nah kemudian ketua juga pembawa proyek akan dapat lebih besar dari yang tidak terlibat. Maksud ketua gini, itu besar kecilnya, tapi kita bisa merasakan semuanya.
itulah yang dibilang ketua. Memang rasa adil itu nggak akan mungkin ada. Ketua merespon bisa berkoordinasi dengan kabit olahraga. Tetapi jika kabit olahraga sibuk dengan agenda bidang olahraga tersebut, Direktur LBH bisa mengerjakan sendiri sesuai perintah dari Ketua Barak Indonesia. Bang Gonggo mengusulkan meminta 70% dari yang membawa proyek tadi ya. Presentasinya lebih besar daripada yang membawa proposal ya. 50. Gitu ya. Ketika ketua sudah menjawab ya, bahwa sudah menjelaskan tadi bahwa itu secara teknis ya ketuanya itu ada kewenangan ketua, dan intinya yang membawa proposal itu akan lebih banyak daripada yang tidak. Ketua 70 Proposal ya. Proposal ya. Proposal bukan proyek ya. 70 ya. Jadi 30 itu buat untuk bawa proposal. 70 untuk kegiatan, sisanya untuk kas. Karena kas itu akan penting sekali ketika kita ada kegiatan itu untuk operasional organisasi gitu. Kemudian mengenai uang duka itu untuk keluarga inti ya. Kita sepakati untuk keluarga inti dan kita buat list untuk sementara list di luaran berapapun juga gitu loh. Seikhlasnya aja, kita tidak memaksa harus berapanya. Seikhlasnya semampunya, itu aja. Kemudian itu sudah disepakati ya sama kita semuanya. Dan itu yang kita tuliskan. Ada yang mau misalkan dimaksudkan? Belum ada ini dari tim investigasi apa ada yang memberikan masukan atau solusi kecuali pematik pemain Ya, Sudir. Silakan. Saya sih nggak tahu yang khawatirnya kabit-kabit ini nggak bergerak karena mungkin masih penasaran presentasinya berapa sih untuk proyek bukan proposal. Nanti kan kami sudah disampaikan kalau si bidang-bidang ini punya proyek, bukan proyeknya ketua ya, proyek bidang-bidang, nanti langsung menghadap ketua, langsung bikin deal-dealan sendiri. Jadi berbeda-beda nih. Karena apa? Tergantung pemasukannya juga. Kalau pemasukannya besar, dia presentasi kan ini kalau dapat 1 juta 30 dia udah besar, 40 dia udah besar. Tapi kalau dapat cuma 1 juta, kan kesian kita kasih 200-300 ribu, pasti lebih besar lagi gitu lah kan, karena uang jalannya dia besar. Jadi nanti itu ada kesepakatan tersendiri langsung dengan ketua. Nanti kita tuangkan itu, jangan lupa untuk proyek yang dibawa oleh personil akan dibuat kesepakatan tersendiri dengan ketua DKI. Gitu ya, ketua ya? Oke, tidak ada tambahan ya. Berarti notulen ini kita nyatakan sah ya. Karena nanti notulen ini akan diketik oleh ketua harian dan di-share di grup umum. Oke, setuju ya? Sah ya notulen ya. Iya, sah. Kita tutup dulu. Oke. Artinya agenda rapat hari ini kita selesai. Sebelum kita buat, kita tutup dulu dengan doa dan akan ditutup oleh ketua. Silakan doa. Ya. Mari kita berdiri. Bapak Pendeta Doli, silakan untuk doa. Dan yang untuk yang Muslim, silakan berdoa dengan baca Al-Fatihah. Oh siap. Boleh dong kita pengangkatan tangannya. Saya saudara dengan ketua yang masing-masing. Tuhan Yesus pada hari ini
mana kami bersyukur, kami sedia datang untuk isi-isi dalam LSM itu hati setiap orang Bapa memberi hikmat bagi kami Tuhan. Kami tahu kami hadir di Tuhan. Kami berbeda suku, berbeda agama, tapi kami adalah ciptaan Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau selalu hadir dalam tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk kami bekerja dengan hati, bukan kami bekerja dengan visi dan misi kami untuk kepentingan pribadi, tapi kami boleh visi dan misi untuk kemanusiaan. Tuhan, kami percaya Bapa, hari ini kami ada di sini, kami ada Tuhan, kami percaya bahwa nanti ke depan kami akan ada lagi di dalam tempat yang Engkau sudah sediakan bagi LSM